Kemana nih? Oh, pulang kampung, guys. Ayam semuanya dimuat di atas mobil. Hati-hati ya, Nis. Oh, OTW KPK. Asik. Semangat. Ini pakai yang Kalian udah berbahaya. tengok hasil sadapan dari HP-nya si Hasto oleh KPK? Apa tuh, Bang? Ada. Penasaran? Dia di TikTok udah banyak beredar. Pak, ini amanat. Oh ya? Jadi Bapak disuruh mengamankan diri dulu saja. Di mana? HP Bapak direndam aja dulu. Iya, di mana? Ya terserah Bapak. Oh, di sana aja lah. Di mana itu, Pak? Itu tuh apa sih namanya itu? Oh, itu yang di kali. Iya. Habis itu saya kemana? Bapak ke DPP aja. Oh, harus ke situ. Iya, Pak. Soalnya di Sultan Syahrir nggak ada orang. Munculnya penyidikan perkara dugaan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara suap atas nama Harun Masiku, pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana yang telah termohon uraikan di atas, bahwa sebelumnya termohon mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji berupa uang suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Komisioner KPU DKK. Untuk itu termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta telah menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor 1 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Pusat terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019 sampai 2024 dan surat perintah tugas nomor 1901 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. 2. Dalam upaya tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tersebut. Banyak lagi lanjutannya biar tahu kalian. Jadi jangan dikatakan bahwasanya KPK itu menetapkan Hasto sebagai tersangka tanpa dasar. Emang bodoh itu KPK? Nanti Tahu dibilang nggak kalian? politisasi Dibuka lagi. di persidangan. Ternyata selain HP-nya si Hasto yang disadap, ya, dan juga percakapan mereka disadap, sebelumnya mereka sudah menyadap 12 nomor telepon. Buset. Banyak kali ya. Dan semuanya mengarah ke sana. Oleh karena itu makanya KPK segera menetapkan Hasto sebagai tersangka. Karena apa? Karena sudah ada bukti baru. Jangan dibodoh-bodohin rakyat ini. Mana itu katanya Hasto dipenjara gara-gara mempertahankan demokrasi. Oh, enggak apa-apa saya dipenjara. Bung Karno saja dipenjara kok. Bung Karno dipenjara oleh karena apa? Karena beliau itu mempertahankan dan memperjuangkan rakyat Indonesia. Kau memperjuangkan Harun Masiku. Rakyat Banteng itu. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, prinsip yang adalah non-cooperation. Murid Bung Karno, guys. Cita-cita Indonesia merdeka. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan nggak ada yang perlu dibanggakan, Wak. Itu dia canggihnya teknologi. Isi HP-nya Hasto yang yang disadap oleh KPK ya memang pantas ya, memang harus disadap. Bila perlu otaknya si Hasto itu harus disadap ya, karena bagaimanapun ini manusia brengsek yang satu ini aktingnya bikin jijik untuk kita lihat ya, mau menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Nah, ada informasi menarik teman-teman, bahwa KPK memenangkan PK yang diajukan oleh Hasto. Artinya status si Hasto ini sebagai tersangka ini tetap. Maka selamat ya. Selamat buat Hasto yang
di tahun 2025 ini menjadi tahun yang paling baik untuk Anda, karena Anda akan menghuni rumah baru Anda. Anda tidak akan bisa menye-menye lagi. Anda tidak akan bisa acting menangis lagi. Kayak gitu ya. Indonesia makin nggak pandang bulu ya dalam hal penegakan hukum. Walaupun banyak yang masih tumpul ya ke masyarakat. Ya, tapi ini sedikit membuktikan ya hari ini ada harapan lah ke depan sistem hukum kita ini. Jadi apa hari ini? Yang pertama, Hasto pra-peradilannya gagal ya. Jadi dianggap permohonannya, pemohon itu kabur dan tidak jelas. Ya, jadi bukti-bukti KPK cukup kuat sehingga Hasto tetap menjadi tersangka di KPK. Kapan ditangkapnya? Tanya KPK. Mau didoain ya biar cepat ditangkap. Yuk doain. Ya harus begitulah yang namanya tersangka. Oke, yang kedua, Harvey Muiz putusannya adalah menjadi 20 tahun dengan persyaratan apabila dia tidak bisa membayar denda 1 miliar ya. Ya, dendanya kan 1 miliar ya. Akan menambah hukuman 8 bulan. Dan apabila tidak bisa mengganti kerugian uang negara sebesar 400 miliar akan ditambah 10 tahun. Ya lumayan lah, not bad. Mungkin ada yang teriak, "Ulah, kata 300T kok balikannya cuma 400M." 300T itu harus dikaji dulu. Itu potensi kerugian yang timbul, yang terjadi. Ya kalau kita mau berdebat lagi masalah hal tersebut, itu ranahnya ya panjang lah, nggak bisa di konten ini. Pakar-pakar hukum juga memperdebatkan itu belum beres-beres. Gitu ya. Ya tapi apapun yang terjadi, hari ini kita mesti memberikan apresiasi kepada pemerintahan sekarang. Akhirnya Pak Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Setelah mengajukan banding di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi sore nih ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan tersebut. Berarti sekarang resmi ya dan sah. Harusnya kemarin nih Pak mengajukan ya kan yang katanya Bapak punya video ataupun dokumen atau apa tuh kemarin pernah viral ya yang katanya bakal menggemparkan negara kita, bahkan ini ya akan mengungkap ya orang-orang ataupun petinggi-petinggi yang ada di negara kita nih, akan membuat geger katanya gitu. Bahkan kemarin saya melihat itu ya dari berita-berita diamanin di Rusia tuh barang, ya kan? Rusia. Tapi kenapa gak dimunculin ya? Saya padahal pengen banget itu ada gegernya kayak gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekarang tadi sore sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK ya. Kita ketawa mana aja. Ya saya mau nyebutnya ya. Ya gitulah Pak, pokoknya. Karir politik Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mungkin benar-benar berakhir. Pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang dilayangkan oleh dirinya dan tim kuasa hukumnya untuk menggugat secara hukum penetapan KPK terhadap Hasto Kristianto. Itu berarti status tersangka Hasto Kristianto tetaplah sebagai tersangka. Ketika status tersangka ini tetap, itu berarti apa yang kemudian kita bisa bayangkan bahwa sebentar lagi perputaran dalam berdemokrasi di PDIP akan bergulir. Dan salah satu target yang mungkin disasar adalah menjelang Kongres PDIP adalah untuk melengsarkan Hasto Kristianto sebagai sekjen. Dan itu berarti matilah karir politik Hasto Kristianto. Hasto resmi menjadi tersangka. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video tadi ya, bahwa Hasto ini manusia putar balik. Dia mencoba mengancam KPK dengan menyampaikan bahwa
Saya mempunyai bukti-bukti, saya mempunyai video-video ya yang menunjukkan bahwa betapa banyaknya pejabat di negara ini yang korupsi. Ya, dia bilang dia ada bukti dan menurut dia bukti-bukti itu sudah dititipkan di KONI dan diamankan di Rusia. Ya, langsung di lacinya Presiden Rusia Vladimir Putin. Hasto, tamatlah riwayat Anda, Hasto. Ya. Anda terlalu cengengesan, ya. Dia mau mengancam KPK, ternyata KPK nyalinya tidak ciut, ya. Dia mencoba melakukan pra-peradilan, tapi apa? Pengadilan menolak gugatan yang dilayangkan oleh si Hasto brengsek itu. Dan Hasto yang katanya murid Soekarno, yang katanya siap dimasukkan ke dalam jeruji besi, maka Anda harus menerima fakta-fakta yang ada saat ini. Karena Anda yang selama ini sok-sokan bikin malu saja ya. Membantu Harun Masiku. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, Hasto, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan di rumah Anda? Atau jangan-jangan di rumahnya Mbak Banteng? Teman-teman, coba komentari terkait dengan Hasto ini ya. Dia resmi menjadi tersangka KPK. Apakah Anda puas? Coba isi di kolom komentar. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus. Anjing itu hewan yang najis. Tapi banyak manfaatnya anjing itu. Terkena bulu anjing itu najis kalau di Islam. Masih bisa dibasuh setelah kena bulu anjing. Tapi kalau kita banding-bandingkan sama ini manusia, mendengar suaranya kalau dia lagi berbicara, diserap sama manusia lain, ajab. Bisa menjadi rusak moral kita gara-gara ini orang Faisal Assegaf. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia ketimbang makhluknya yang lainnya, yaitu manusia. Anjing itu gak punya pikiran dia. Taunya makan. Lapar dia makan. Manusia enggak. Mempunyai kelebihan. Itulah makanya dikatakan lebih mulia lagi makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia. Seharusnya kita manusia ini, kau terutama Faisal Assegaf, lebih baik mulutmu itu daripada anjing. Lebih baik akhlakmu daripada anjing. Lebih baik sifatmu, perilakumu daripada anjing. Coba kau bandingkan kau sama anjing. Cobalah. Cuman bedanya, kalau anjing itu kena bulunya najis ya. Itu aja bedanya, tapi bisa dibasuh. Nah, terus coba bandingkanlah kau sama anjing. Manfaat anjing itu ada. Banyak manfaatnya. Kalau dibandingkan Faisal Assegaf sama anjing, coba anjing itu waktu lapar kasih makan. Kalau nggak ingat dia sama kita yang memberi dia makan. Lah kau udah makan di bumi Indonesia, ya, tinggal di bumi Indonesia, bukan darah asli pribumi kau, tapi kau kerjanya menjadi provokator, perusuh. Setidaknya kau sudah tidak bisa buat apa-apa, nggak ada yang kau buat di Indonesia ini, prestasimu nggak ada lah. Gak usah kau seperti itu, Faisal Assegaf. Kalau mau kita tarik lagi ke belakang flashback ya, dari kelompokmu semua, perusuh di Indonesia, provokator, tahu kau, Usman bin Yahya, kaummu kan, kelompokmu kan, nenek moyangmu itu, nenek moyangmu kan pejuang di Indonesia ini, ya, nenek moyangmu pengkhianat, Usman bin Yahya itu pengkhianat, kroninya Belanda, sejarah itu yang mencatat, nah, kau dari sana kemari datang, numpang hidup aja kau di Indonesia, makan dari tanah bumi Indonesia, tapi kau tak tahu diri, ya, udah, habis Usman bin Yahya, tahun 65 lah kita katakan, Musa Aidid, nenek moyangmu juga itu kan. Terus hari ini zaman modern, mereka udah hilang semua, entah nggak ada. Tadi mana udah? Tahu hari ini
pengkhianat bangsa kau lah. Ya, kau jaga lisan kau. Jangan sesuka hatimu ngatain Jokowi, ngatain Gibran. Itu pribumi asli. Kau pendatang, kau hargai sedikit. Ya, dan di ajaran agama Islam, Muslim terutama, tidak pernah Nabi itu mengajarkan seperti yang kau ucapkan itu. Ya, kalaupun ada, berarti kau bukan dari ajarannya Islam. Karena Islam yang sebenarnya tidak seperti kau. Ya, tidak ada Islam mengajarkan itu seperti yang kau ucapkan itu. Biar kau tahu. Kau itu provokasi, provokator sejati, pengkhianat sejati kau. Paham kau? Kau tandai mukaku ini. Ya. Kau tandai. Dan saya pun heran lihat TV yang mengundang ini orang-orang seperti ini. Kenapa harus diundang? Apa biar laku TV-nya, medianya? Dan tolonglah buat Presiden Republik Indonesia hari ini. Ya, tolong Pak Prabowo Haji Subianto, tolong ini orang. Ya, coba dulu. Dibuat seperti dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang menyalahi aturan, yang ngomong sesuka hatinya, teriak yang nggak jelas, yang menjadi provokator, ambil, penjarakan. Begitu. Setuju saya. Perusak nih, perusak. Perusak NKRI, perusak di masyarakat. Perusak juga di kalau mau kita selusuri itu. Di Islam tuh perusak juga ini. Mana ada Islam nih mengajarkan seperti ini. Ya. Pokoknya atas nama provokator sikat habis Pak Prabowo. Jangan kalah sama orang-orang seperti ini. Itu lagi yang bikin coret-coret tuh. Siapa yang menyuruh? Itu teman Pak Prabowo kan, yang dulu pendukung Pak Prabowo, yang di Pertamburan tuh. Itu provokator juga itu. Sama juga itu, satu kaum sama ini. Jangan karena dulu timnya Pak Prabowo dibiarkan. Provokator tuh, Rizik tuh. Bahar Smith tuh, dulu dia bilang Pak Prabowo pengkhianat. Sekarang udah nggak berani, dia takut dia. Disikat aja, habiskan. Bila perlu dipulangkan ke sana, ke negara asalnya. Ya, kita nggak butuh rakyat Indonesia ini, anak-anak putra-putri Indonesia ini tak butuh orang-orang seperti ini. Orang Indonesia asli sendiri, ya, bukan pengkhianat. Dan masih banyak yang pintar ngaji pun banyak. Keturunan Wali Songo. Ini manusia biadab ini. Ya. Sikat habis. Itu baru, itu harapan Indonesia. Coba kita lihat nanti polling di video ini ya. Banyak mana yang mendukung siapa. Ya, banyak yang benar atau banyak yang salah. Oke, sehat selalu semuanya ya. Pokoknya merdeka. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini. Ya, manusia-manusia perusuh bangsa ini bela-belu jangan dimasukkan di jeruji besi, dihilangkan saja sekalian. Nah, kalau di jeruji besi kan dia masih keluar, masih bikin onar lagi kan. Ya, sekalian dihilangkan, ya, dihilangkan, jejaknya sekalipun itu dihilangkan. Ya, biar mereka tidak ngebacot lagi. Karena kehadiran mereka ini akan mengganggu, ya, kestabilan, akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Bayangkan seorang Faisal Assegaf mengata-ngatain mantan presiden ke-7 Bapak Jokowi seperti itu. Moral dan akhlaknya itu ada di mana? Nah, ini ya seperti disampaikan oleh abang ini bahwa anjing saja masih lebih baik. Anjing saja masih tahu berterima kasih. Lah Faisal Assegaf yang datang cari makan di Indonesia tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Yang masih heran kenapa sih masih ada TV-TV yang mengundang manusia-manusia brengsek seperti itu. Kenapa? Ini kan apa ya, bikin cacat moralnya anak-anak yang menonton. Ya semoga ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah ya. Semoga ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah. Terkait dengan manusia-manusia perusak NKRI. Ya, Faisal Assegaf ini siapa sih dia ini? Apa sih yang sudah dia buat untuk bangsa ini? Nggak ada kan? Yang ada dia hanya bikin rusuh, bikin reseh. Itu harus dihilangkan, dibersihkan dari muka bumi ini.
Ini parah nih. Guys, kalian tahu nggak? Baru-baru ini Duta Garuda Biru atau yang akrab disapa Ratu Nebeng, dia berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Pertanyaannya, dia nebeng pakai apa ya? Apakah dia naik pesawat? Atau naik odong-odong, mobil travel? Atau nebeng pakai odong-odong? Kok dia sampai sih ke kediaman Pak Jokowi? Terus katanya lagi dia diundang gitu ya. Nggak salah tuh. Dia kan seorang jurnalis, ya kan? Kalau jurnalis itu kan pemburu berita. Apakah benar Pak Jokowi mengundang? Bingung kan? Kemarin aja masih terngiang di tengah kita dia ngomong nebeng. Tapi kok sekarang dia ke sana gitu ya? Kok nggak punya malu? Apakah si Abah sama si Ayah Ganjar udah nggak laku lagi pemberitaannya sehingga lari ke Solo gitu? Aduh ini. Ampun. Tapi oke lah, walaupun diundang Pak Jokowi, nggak apa-apa, kita ngalah aja, yang waras ngalah aja. Terus setelah sampainya di Solo, di kediaman Pak Jokowi, terjadilah wawancara di antara mereka berdua ya. Seperti biasa setelah mereka duduk di meja berduaan, nah baru setelah itu si Ratu Nebeng ini menghujami Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh dikatakan sedikit provokasi gitu ya. Mulai dari pertanyaan masalah coretan-coretan di tembok, terus pertanyaan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terus masalah Mas Gibran ya kan. Masalah Mas Gibran, apakah Pak Jokowi itu pernah mengintervensi Mas Gibran soal kebijakan gitu. Nah, terus masalah IKN yang mangkrak katanya itu. Tapi untung aja Pak Jokowi tidak terprovokasi gitu kan. Pak Jokowi tetap menjawab dengan santai dan elegan. Jadi tidak terpancing tuh. Coba aja kalau Pak Jokowi terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghujam itu ya kan. Udah pasti itu digoreng-goreng lagi sama ternak-ternaknya gitu kan. Tapi untung saja Pak Jokowi nggak terpancing. Sehingga Pak Jokowi menjawab semua pertanyaan dia itu dengan elegan. Ini parah nih. Ubur-ubur ikan lele. ubur-ubur Ratu Nebeng ke Solo le. Entah ada angin apa sehingga seorang presenter terkenal di Indonesia, seorang jurnalis dan juga quote seorang politisi, Najwa Shihab ya, politisi perseorangan Najwa Shihab ini mengunjungi atau menyambangi rumah Pak Jokowi ya, dan sepertinya mendapatkan privilege ya, hak istimewa karena melewati antrian panjang. Dan yang menarik adalah statement ketika beliau pertama kali menjabat tangan Pak Jokowi dan mengatakan terima kasih Pak Jokowi atas undangannya. Ini sebenarnya harus digarisbawahi, sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa saya diundang loh ya, saya bukan datang begitu saja, saya diundang. Entah ada apa yang ingin dibicarakan oleh Pak Jokowi bersama Najwa Shihab ya, atau mungkin memberikan privilege khusus bagi Najwa Shihab sebagai seorang presenter dan jurnalis yang sangat populer di Indonesia untuk mendengar langsung cerita-cerita selama Pak Jokowi menjabat di 10 tahun. Kita nantikan saja apa isi percakapan yang menarik untuk kita simak bersama-sama, bukan partai politik. Najwa Shihab datang ke Solo, gue kaget melihat VT tadi dari orang ya. Kok bener ya Mbak Najwa Shihab datang ke sana mewawancari Pak Jokowi. Jangan bentar-bentar lagi Mbak Najwa ya, bentar lagi nih Anda pasti dikatain termul, settingan. Karena sekarang narasinya sudah beredar tuh ya, bahwa disetting lah inilah dan itu. Mungkin sama Chef Arnold juga kemarin datang disetting kayaknya. Tapi ternyata malah bukan makin
bukannya makin sepi gitu kan, tapi malah makin banyak. Ini luar biasa loh. Fenomena ini belum terjadi di mantan presiden sebelumnya. Luar biasa. Ya kalau dikatakan settingan, ya pasti settingan lah. Masa gak ada yang disetting? Semuanya disetting. Cuman settingan siapa dulu nih? Kalau settingan manusia sama Tuhan beda. Settingan manusia ya paling pakai masker, sorot kamera, mukanya ditutup. Itu ditanya Chef Arnold, dia ceria-ceria aja tuh ibu-ibu. Ya, berarti itu settingan siapa kira-kira? Settingan Tuhan. Kalau settingan Tuhan pasti memberikan fakta dan realitas yang ada tuh. Sedangkan settingan manusia nih kadang-kadang pakai masker, kesorot kamera, ditutup mukanya, takut ketahuan ya kan. Dan sampai sekarang nih belum sepi tuh yang datang ke rumah Pak Jokowi. Berarti semakin dihujat nih orang ya, malah semakin banyak yang datang. Berarti yang salah siapa kira-kira? Dari dulu ini kelakuan-kelakuannya buzzer-buzzer yang gak suka sama Pak Jokowi, menyerang itu justru malah makin banyak yang suka. Harusnya rubah dong caranya gitu, biar berhasil gimana nih, itu dong. Ini kalian nyerang malah gagal mulu. Gua saranin ganti apa namanya, cara. Najwa Shihab ke rumah Pak Jokowi. Tentu saja karena dia sebagai seorang jurnalis, pasti dia sedang mencari berita. Kali ini berita tentang Pak Jokowi. Datang langsung ke rumah Pak Jokowi dan mengajukan berbagai pertanyaan mulai dari keseharian Pak Jokowi dan juga kunjungannya ke luar negeri, agendanya apa, membicarakan mengenai apa dan segala macam, siapa aja yang hadir dan lain-lain. Kemudian juga mengenai IKN dan juga mengenai Wapres Mas Gibran dan banyak lagi. Oke, saya tidak mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaannya, tetapi saya cuma ingin menyoroti tentang kedatangannya ke Solo. Ngapain lagi ya? Kemarin dia mengumandangkan Garuda Biru, darurat Indonesia. Ini politik yang benar-benar kasar sekali dipertontonkan. Saya nggak tahu siapa yang ada di balik dia, kecuali menebak-nebak. Yang jelas itu semuanya agenda politik dan agenda politik jahat. Ingin menjatuhkan Pak Jokowi karena kebencian. Saya sudah membuat VT itu pada masa Garuda Biru dan tanggapannya cukup luar biasa. Nah, sekarang Najwa datang lagi ke Solo. Kira-kira ada kerugian nggak buat Pak Jokowi? Saya melihat dari seluruh wawancara nggak ada yang sama sekali dilakukan oleh Najwa Shihab, semuanya malah menguntungkan Pak Jokowi. Dengan kata lain, menguntungkan nilai-nilai yang baik, menguntungkan reputasi Pak Jokowi. Walaupun pertanyaannya mulai menyerempet-nyerempet, tapi Pak Jokowi sesuai dengan khasnya, rendah hati, tidak menyerang, dan seterusnya. Ya tidak mau beropini yang bisa menyebabkan penafsiran yang berbasis kepentingan politik dan bisa digoreng oleh orang-orang yang menjadi lawan politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang ini. Gejolak yang terjadi di negeri ini, apapun itu selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo. Pak Prabowo pun berusaha untuk dipecah sama kalangan tertentu yang saya yakin juga memang benar-benar membenci Pak Jokowi dan juga tidak mau Pak Jokowi bersekutu dengan Pak Prabowo. Mereka ingin memecah keduanya. Sebab dengan memecah mereka, kekuatan Pak Jokowi menurut mereka akan melemah dan kemudian kekuatan Pak Prabowo juga akan melemah. Tapi Pak Prabowo bukan kacang-kacang. Ya, Pak Prabowo adalah orang yang benar-benar konsisten, tegas. Dan dia berdiri mengumumkan bahwa dirinya dengan Pak Jokowi masih solid dan solid banget. Nah, karena itu wawancara Najwa ke Pak Jokowi di Solo, dia sedang kemungkinan besar patut diduga mencari celah untuk dipublikasikan tentang misalnya disharmoni antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan itu pertanyaan itu juga muncul. Dan saya nggak percaya begitu saja seorang Najwa Shihab hari ini. Karena reputasinya yang kemarin bagus, ternyata terbukti dapat dibeli
oleh konflik dan bermain dengan konflik kepentingan yang luas, yang bisa memecah belah bangsa. Jadi pesan saya buat Najwa, lebih baik koreksi diri dulu untuk kemudian berada pada garda terdepan sebagai jurnalis untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan cuan, bukan kepentingan popularitas dan atau kelompokmu atau dirimu. Oke? Semoga Pak Jokowi makin sehat. Amin, amin, juga amin, amin, amin. makin memberikan banyak kontribusi lagi di masa sekarang beliau sebagai mantan presiden yang dikagumi bukan cuma oleh anak bangsa, oleh mayoritas anak bangsa Indonesia, tapi juga oleh luar negeri, bangsa-bangsa lain mengagumi Jokowi. Oke? Najwa Shihab kunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Iya. Serius, Gri? Serius. Nggak mau ngapain? Kagak tahu gua. Waktu ke Solo dari Jakarta, Najwa Shihab nebeng apa? Tergandeng. Naik odong-odong, Bang. Ingat ya, kata-kata yang menyakitkan para pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo dari seorang Najwa Shihab adalah nebeng. Pak Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat AU. Masih ingat? Masih ingat? Masih Jangan sangat lupa, ingat. kita melawan lupa. Gri, ya udahlah, lupakanlah. Kan Najwa sudah datang ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf. Ya kalau minta maaf, kalau justru malah menghina dan ngeledekin lagi. Ya juga ya. Jadi gimana dong? Udah, netizen ya serang lagi. Gara-gara itu Najwa Shihab habis di media sosial. Najwa Shihab langsung dikelompokkan ke kelompok penyinyir, ya Amin Rais, Refli Harun, Din Samsudin, Rocky Gerung, Anies Baswedan. Sampai banyak sekali meme yang beredar tentang Najwa Shihab. Ya terkadang kasihan juga sih. Yang meme digendong, yang meme joget, yang meme nyanyi. Ada yang meme bulu keteknya panjang. Artinya, kalau boleh diterjemahkan, teman-teman netizen ini sudah sedemikian benci dan sakit hatinya kepada Najwa Shihab karena ulahnya yang merendahkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita coba simak dulu, ada ngapain dia ke rumah Pak Jokowi. Kedot. Assalamualaikum. Pak Jokowi apa kabar? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, makasih banyak Pak undangannya Pak. Makasih banyak undangannya. Beneran dia diundang? Ragu saya kalau dia diundang ya. Awas. Makasih banyak undangannya. Emang bener Pak Jokowi ngundang lo? Kayaknya dia buat undangan sendiri. Ini perlu klarifikasi ini. Enggak. Nanti kalau ada video ini muncul, ya mungkin ada bentuknya wawancara atau podcast dengan Pak Jokowi di channelnya Najwa Shihab. Nah, pada saat datang ini mau diklarifikasi nih. Bener diundang Pak Jokowi. Ngapain Pak Jokowi ngundang Najwa Shihab? Ini bener nih. Dia bilang makasih Pak undangannya Pak. Wait. Enggak. Siapa lagi yang ngundang lu? Kayaknya dibuat sendiri, Pak Bang. Jokowi ngeladenin tamu-tamu masyarakat biasa aja udah cukup kewalahan. Waktunya habis, undang-undang lu ngapain? Hah? Perlu klarifikasi nih, Najwa. Beneran lo diundang? Itu bahasa lo. Terima kasih undangannya. Enak aja. Ingat Megawati gua. Enggak. Enggak ada yang undang. Enggak ada yang undang. Klarifikasi, perlu klarifikasi. Awas lo. Aja, Bang. Ngomongnya yang bener dong. Hah? Kemarin lo kata-katain nebeng. Sekarang lo memposisikan diri lo lebih penting dari Pak Jokowi. Diundang oleh Pak Jokowi. Siapa lo? Hah? Siapa lo? Lo ya. Najwa Shihab, Rahma Sarita, Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun. Ini udah selevel. Jangan lupa si Tifa, udah dalam Bang. gerombolan mereka. Ngapain undang Si kalian? dokter gadungan itu. Wait, belum klarifikasi ini. Yang benar yang mana ini? Masa Pak Jokowi ngundang Najwa Shihab ke rumahnya? Ngapain? Apa perlunya? Apa kepentingannya? Ya? Ngundang yang masih waras-waras lah. Misalnya Pak Jokowi ngundang Deddy Corbuzier ke rumahnya. Itu masih make sense. Datang minta maaf, bukannya diundang makasih undangannya. Minta maaf enggak lo? Najwa Shihab. Oi, nih habis video ini dirujak lagi nanti sama netizen. Apain dia ke rumah Pak Jokowi?
Jangan gitu netizen. Ya kita nggak tahu kan, namanya juga silaturahim. Mungkin kalau seorang Nawaz Shihab itu nggak sombong, saya yakin dia akan melontarkan kata minta maaf. Tapi kalau nggak juga keluar dari mulut seorang Nawaz Shihab, memang kesombongannya sudah di atas rata-rata manusia pada umumnya. Pak Jokowi sih saya yakin dia nggak kenapa-kenapa. Dia juga nggak berharap itu, ya. Tapi 80% penduduk Indonesia yang sampai dengan hari ini mendukung Pak Jokowi, ya pasti marah lah. Bosnya dicolek. Lu mau bos lu dicolek? Bos gua nggak mau lah. Ya kalau nggak punya bos, janganlah. Orang tuanya masa dicolek. Kemarin udah kasihan. Bawa-bawa orang tua semua, jangan kasihan. Anak mah anak, urusan anak ini. Ini ya Pak Jokowi sih ya mungkin masyarakat geram, tapi Pak Jokowi ya biasa aja, nggak yang juga sakit hati, nggak yang juga apalagi dendam gitu ya. Datang ke rumahnya ya diterima. Mau dibolak-balikkan faktanya, terima kasih undangannya Pak, ya udah Pak Jokowi juga nggak akan protes. Kalau gua Pak Jokowi, tunggu dulu. Hah? Nggak, lu datang kemari? Iya Pak, terima kasih undangannya. Lu siapa yang undang? Oh enggak Pak, keinginan saya sendiri, mohon maaf Pak. Oh terima kasih waktunya. Sembarangan. Gua nggak undang lu loh. Gua nggak info lu, nggak ngabarin lu. Tiba-tiba lu datang kok bilangnya terima kasih undangannya. Kalau gue ya tapi ini kan Pak Jokowi yang tingkat kesabarannya itu udah seperti malaikat gitu ya. Ada nggak manusia yang dicaci maki, hina, fitnah, diam aja? Ada nggak? Cukup membalas dengan hehehe, nggak apa-apa. Ya oke ya, kita coba tunggu nanti tayang dari Najwa Shihab. Apa tujuan mereka ke sana? Oh, mungkin mengadakan wawancara atau apa? Nah, minta diklarifikasi siapa yang undang ke sana. Ya mudah-mudahan betul diundang oleh Pak Jokowi. Tapi jangan sampai inisiatif datang sendiri, minta waktu, minta diterima. Begitu diterima, dia bilang terima kasih undangannya. Ini nggak benar. Ini sudah seperti kelompok kalian yang selama ini nyinyir kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan terus memfitnahnya serta memutarbalikkan fakta setiap hari. Udah seperti itu. Penyakit hati sudah mulai terjangkit ke seorang Najwa Shihab. Ya teman-teman, saya setelah saya mencari tahu apa sih maksud dan tujuan Pak Jokowi mengundang Najwa Shihab ke kediamannya di Solo. Ya, ternyata jawabannya teman-teman mau tahu. Pak Jokowi ingin memberitahukan kepada Najwa Shihab bahwa masyarakat Indonesia yang datang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu bukan settingan. Ya, jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan ya bahwa semua yang terjadi di sana itu bukan settingan. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi Pak Jokowi undang Najwa Shihab itu bukan hanya sekedar memberikan undangan biasa, tidak. Dia ingin kasih tahu ke Najwa Shihab, Najwa lihat itu yang di luar tadi. Kamu lihat nggak? Itu masyarakat berbondong-bondong di luar, ngantri, mau ketemu saya itu kamu lihat tidak? Ya saya lihat Pak Jokowi. Nah itu mereka itu nggak disetting ya, biar kamu tahu. Kayak gitu teman-teman. Ya kita tahu kan siapa sih Najwa Shihab yang kemarin bilang Pak Jokowi nebeng pesawat TNI AU. Kemudian dia menginisiasi terkait dengan Garuda Biru. Ya, sekarang dia mulai menjilat, ya menjadi penjilat. Cari berita soal Jokowi biar pamornya naik kembali. Tapi salah Mbak Najwa, salah Anda. Ya, justru Anda ketemu Pak Jokowi, Anda akan dihabisi oleh netizen-netizen. Benar kan teman-teman?